Halo sahabat Bara, welcome to Next Level Podcast bersama Bara Coaching. Dengan Bara Coaching, perusahaan coaching nomor 1 di Indonesia. Saya Indah Purwanto, sekarang sudah bersama Han Tiger Budiono, seorang eksekutif coach yang sudah banyak membantu CEO dan business owner di Indonesia. Halo Coach Han. Halo Kak Indah, salam next level. Salam Next Level. Halo sahabat Bara, salam next level. Oke, nah ini Coach, kali ini kita bakal bahas visi misi bisnis nih Coach. Oke, topiknya menarik banget nih. Heeh. Nah, emang bikin visi misi bisnis itu sepenting itu kah? Emang orientasi ke profit aja itu emang nggak cukup ya? Kenapa Kak? Coba kok nanya kayak gini nih pertanyaannya menggelitik saya nih. Iya, soalnya biasanya kalau bikin bisnis itu kan ya kita orientasinya cukup ke profit aja kan, Ngapain teori aja gitu ya. ngapain visi misi gitu. Oke. Ya profit dan cuan jelas penting lah ya, jelas penting tapi apa sih saktinya ya atau manfaat visi misi ya kita perlu bahas. Nah, tapi semua itu tergantung tujuannya juga sih Kak. Oke. Kan gini loh, orang punya tujuan. Misalnya orang pergi ke suatu tempat, ke Bali misalnya. Kan ada yang cuma pengen ngeliat doang, cuma pengen ngerasain napak di Bali, di pantai, pulang lagi. Ada yang pengen explore budaya, ada yang pengen apalagi, dan ada yang pengen stay di sana atau migrasi, berpindah. Tergantung tujuannya. Nah, persiapannya kan beda-beda. Kalau kita cuma pengen datang, kemudian menapak, merasakan pantai sebentar, ya cukup bawa sendal jepit sama celana renang aja, nggak usah packing yang banyak-banyak kan. Tapi kalau kita mau stay untuk katakanlah 1 minggu ya, koper mungkin 1, 2 gitu ya, atau bahkan 3 kalau istri saya atau ibu-ibu biasanya kan banyak tuh aksesorisnya begitu. Tapi kalau mau pindah, mau memulai hidup baru, mau membuka bisnis, kan bawanya bisa 1 kontainer tuh. Oh, Iya kan? Terus repot pindahannya juga, surveinya juga beda. Kalau kita hanya pengen sebentar aja, mungkin kita cuma cukup lihat di internet aja, oh hotelnya bagus, jalan udah. Tapi kalau kita pengen yang long term, kan kita pasti akan melakukan upaya yang lebih dari itu. Nah, bisnis juga sama sih, tujuannya bisnis itu untuk apa? Untuk dibangun untuk apa? Untuk seminggu ke depan kah? Kan ada dong bisnis yang dibangun hanya untuk seminggu ke depan. Nih di bulan Ramadan kayak gini kan banyak bisnis yang hanya ditargetkan untuk bertahan sebulan misalnya atau 2 minggu. Jual takjil di pinggir jalan. Habis itu apakah lanjut? Enggak lah. Nah, kalau yang short term period kayak gini ya kayaknya visi misi ya nggak ngefek-ngefek banget gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, kalau menengah kayaknya lumayan. Tapi kalau kita bermaksud membangun bisnis yang profitable lagi sustainable. Nah, kalau hanya profitable, tadi Kak Indah benar, kalau cuan doang ngapain mikirin visi, betul. Kalau hanya profitable tanpa visi misi, yang penting jago jualan. Oke. Yang penting niat ngotot kerja keras. Tapi ketika kita bicara tentang profitable dan sustainability, ya jadi sudah profit tapi bisa jangka panjang, ya jelas visi misi adalah krusial banget. Nah, ini pilihan lagi dong kepada pemiliknya mau yang mana. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita bisnis harapannya bisa sustainable ya. Nah, berarti kan visi misi ini jadi penting. Ketika inginnya sustainable ya, Heeh. Ya. Nah, itu kira-kira bisa Coach Han kasih gambaran nggak? Perbedaan visi sama misi ini apa gitu? Jadi visi itu adalah sebetulnya kenapa alasan bisnis ini diciptakan. Saya agak maju ke hilirnya dulu ya. Visi itu kan hulunya. Hilirnya itu adalah begini. Bisnis yang sukses itu kan yang bisa membedakan diri dari pesaingnya, benar nggak? Katakanlah Anda bisnisnya sama persis, lalu bedanya apa? Ya, USP-nya apa? Kenapa kok saya mesti memilih kamu dibandingkan pesaing kamu sedangkan sama persis? Gitu kan? Sama-sama kedai kopi, kenapa saya mesti beli kopi sama kamu? Namanya kopi kan hitam juga di tempat lain, gitu kan? Iya. Sama-sama misalnya beli apapun deh, produk apapun. Nah, visi ini adalah akar dari USP itu. Jadi USP itu kan sebetulnya adalah cerminan atau proyeksi dari idealisme yang dimiliki oleh kita sebagai internal atau pemilik begitu ya. Yang kemudian kita bilang sama pasar, ini loh bedanya kopi saya dengan kopi yang lain, ini loh bedanya kursus saya dengan kursus yang lain, ini loh bedanya bisnis saya dengan bisnis yang lain, meskipun produknya sama. Nah, lalu dari situ dibangunlah dari idealisme kita yang kita proyeksikan itu dibangunlah manfaatnya apa, value-nya apa buat masyarakat. Oke, nah, kalau nggak ada visi, kan USP-nya mau dapat dari mana?
Mungkin bisa sih, comot sini, comot sana, ya copy paste bisa, tapi kan tidak tulus, tidak, tulen. Nah, ketika tidak tulus dan tidak tulen, pasar pasti bisa membedakan, "Nah, ini mah USP-nya nyontek sebelah." Nah, jadi, inilah efeknya visi misi kepada kesinambungan bisnis. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya Kak Indah, visi sama misi bedanya apa? Nah, kembali lagi, visi itu adalah sebetulnya why do you create this business? Manfaat apa yang mau didapatkan untuk diri sendiri, untuk tim Anda, untuk stakeholders Anda, untuk pelanggan apa? Dan mungkin nanti dirumuskan dalam kalimat yang lebih simpel, tapi pada intinya itu sih. Oke? Oke. Jadi titiknya mau kemana? Nah, kalau misi sendiri sesuai namanya mission ya. Lalu setelah visi ini ada, bagaimana mencapainya? How to get there? Ya kan kita udah ada poin A, mau ke poin B, how to get there? Apakah dengan memperbaiki kinerja tim? Apakah dengan mengandalkan hubungan baik dengan pelanggan? Apakah dengan mengutamakan kemajuan teknologi sehingga kita selalu ada di pasar? Kan nggak semuanya mesti diborong. Ada perusahaan yang cenderung mengoptimalkan teknologi misalnya. Oke. Meskipun hubungan dengan pelanggan ya baik tapi tidak istimewa. Mmm. Tapi perusahaan lain yang di usaha sejenis bisa jadi teknologinya biasa-biasa saja, asal bisa meng-cover, tapi hubungan dengan pelanggannya luar biasa. Nah, ini strateginya dicantumkan dalam mission statement itu. Gitu loh. Karena nggak mungkin juga kita bisa bagus di semuanya di awal ya, paling nggak agak-agak mungkin di situ. Nah, dengan adanya visi yang jelas, lalu ada misi, kita jadi nggak bingung gitu loh. Mau memprioritaskan yang mana di antara yang bagus, bagaimana yang kita anggap paling bagus lalu kita prioritaskan. Oke. Nah, tadi ada poin menarik nih, sebenarnya Coach Chan udah sempat menyinggung beberapa kesalahan yang umum gitu ya, Ya. kayak misal misi-misi asal comot aja gitu. Terus, cenderung kayak borong apapun dimasukin ke visi misi gitu. Nah, kira-kira dari pengalaman Coach Chan nih, bisa disebutkan lagi nggak kesalahan-kesalahan umum lainnya yang mungkin, belum sempat Coach Chan sebutkan di Oh visi iya misi? iya, jadi betul Kak, banyak orang punya visi misi itu sebagai syarat aja gitu loh. Ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan dokumen yang kadang-kadang ya asal ada begitu. Sedangkan visi misi itu ya nggak, sebenarnya kalau asal ada juga udah bagus sih. Tapi kan sayang dong kalau kita punya sebuah senjata yang bagus banget lalu cuman jadi hiasan dinding. Ya. Gitu kan. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Salah satu kesalahan adalah ya visi misi itu hanya menjadi tadi yang pertama ya, menjadi hiasan dinding saja. Yang kedua, kalaupun bukan hiasan dinding, kalaupun diimani gitu ya, kalaupun dipercayai, yang mempercayai atau paham visi misi itu cuman owner doang, Iya. cuman top management doang gitu. Bahkan mungkin owner paham, top manajemennya nggak paham. Ini beberapa kali saya buktikan kalau saya coaching, kemudian masuk ke marketing biasanya ya. Apa coach keunikan kita? Saya ngetes tuh kepada peserta, kan biasa peserta kita level owner, direktur, manager. Iya. Saya bilang, "Oke, teman-teman manajer, apa sih visi misi kita?" Sebagian besar dari mereka itu ada yang harus buka dulu catatannya. Loh, saya bilang, "Kamu kerja di sini, hidup di sini, visi misinya nggak tahu? Mesti buka dulu." Ada yang blank, Oke. ada yang ketawa, "Apaan tuh coach visi misi?" Ada sih 10-20% yang bisa menjelaskan, tapi Mhm. kurang lebih 80% itu bahkan nggak bisa menjelaskan. Ini kan sayang banget, gitu ya. Nah, dari 10-20% yang bisa menjelaskan, ketika saya minta untuk mengelaborasi lagi, "Oke, Anda tadi sebutkan visinya ini, misinya ini. Nah, terus aplikasinya gimana dong sama marketing?" Kan udah jelas banget. Saya dengar pertama kali aja udah jelas banget kok bagaimana Anda bisa mengambil, keunikan di pasar berdasarkan visi misi itu. Mhm. Di sini mereka blank. Emang ada hubungannya ya coach? Loh, berhubungan banget dong. The way you do business itu semuanya governed by, dikelola oleh atau dituntun oleh your vision and mission. Sebetulnya bisa begitu. Jadi kalau enggak, you pasti akan hanya doing BAU, business as usual, dan akhirnya ya antara ya tadilah comot sana comot sini. Nyontek kompetitor boleh nggak sih? Boleh, tapi kalau nyontek hanya nyontek dan nggak tahu gunanya, kan akhirnya kita tersesat ya Iya. lost in the business world karena kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita melakukan ini dan itu. Oke. Nah, biasanya itu kan kalau, dalam perjalanan bisnisnya ya, Coach, biasanya kan kita harus adaptif dong. Yap. Nah, buat
adaptif ke pasar, tren industri, terus, kalau mau scale up dan lain-lain. Yes. Nah, visi misi itu sebenarnya kayak kitab suci yang nggak bisa dirubah Ya. atau, kita bisa fleksibel dengan itu? Terjemahannya kan begini loh, oke, kalau Kak Indah, misalnya kita ya berumah tangga, kan visi misinya jelas. Ya visi misinya misalnya kalau teman-teman, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, Mawaddah, warahmah. warahmah. Misalnya begitu kalau teman-teman muslim. Kalau dengan beragama lain mungkin dengan istilahnya masing-masing. Iya. Kan visinya nggak dirubah tuh. Masa setelah 5 tahun berumah tangga visinya berubah? Oh, oke. Iya kan? Tetap dong, mau setelah 25 tahun berumah tangga, visinya kan sama. Begitu kan? Akan tetapi the way we get there, cara kita mewujudkan hubungan misalnya dengan saya dengan pasangan dengan istri, pas kami masih usia 20-an, mungkin agak berbeda nih cara mix and match-nya dengan pada waktu kita usia udah 30 atau 40-an. Belum punya anak, sudah punya anak udah gede dan seterusnya. The way we do things in details might change, tapi the vision stay there. Nah, bisnis juga begitu, yang adaptif itu adalah the way you do things. Yang adaptif itu adalah detailnya. Misalnya tadi jualannya pakai canvassing, sekarang pakai digital marketing, gitu ya. Misalnya tadinya itu retail, kayaknya kita bagusan grosir deh sekarang, atau sebaliknya, tadinya kita wholesale, sekarang ke retail. Itu kan the way you do things. Sama seperti cara saya dengan istri, misalnya menunjukkan perhatian, ya kalau mungkin masih usia-usia awal, mungkin dengan cara apa, nanti ketika kami sudah bertambah usia dengan cara yang lain lagi. Nah, prioritas detail berbeda, tapi the vision still the same. Nah, itu gimana caranya biar visi misi itu ke-deliver ke tim, dan timnya itu bisa merasa memiliki visi itu? Yes. Itu gimana, Coach? Langkah pertama adalah, ini pertanyaan bagus banget, agak panjang jawabannya, Kak. Oh, iya. Sabar dikit ya. Jadi langkah pertama itu owner atau pemilik visi lah ya, biasanya kan owner atau founder. Ya. Itu harus betul-betul memiliki dan menginginkan visi itu. Oke. Oke. You sebagai owner, itu saya tekankan kepada klien saya, sebagai owner you must be the guardian of the culture, you must be the guardian of the vision and mission. Anda menjadi pengawalnya. Kalau you aja nggak kawal, bagaimana bisa ke bawah? Nah, seringkali kadang-kadang berhenti di sini, ownernya itu ya mungkin tadi kan comot sana, comot sini, kayaknya bagus banget, kan? Jadi sehingga tidak mengimani betul, tidak menghidupi visi tersebut. Langkah pertama, you harus menghidupi visi tersebut. Harus fanatik dalam tanda kutip kepada visi dan misi tersebut. Nah, baru kemudian merekrut. Seyogyanya kan kita merekrut orang yang satu visi dan satu misi. Atau menganggap hal itu penting lah at least. Misalnya, kalau visi kita membawa kebaikan untuk secara environmental friendly, membawa kebaikan untuk masa depan bumi misalnya. Oke, bumi yang hijau dan biru lautnya. Anda mesti merekrut orang yang merasa bahwa bumi yang hijau dan laut yang biru itu penting. Kalau enggak, ya dia bilang, alah bos, yang penting gua gajian deh, mau bumi hijau, mau bumi kuning, yang penting. Ya kan? Nah, satu adalah dengan merekrut orang-orang yang visinya sama atau mudah untuk disamakan, melenceng pun nggak jauh. Nah, jadi tidak perlu merubah mindset dari anak buah kita, gitu kan? Kalau udah terlanjur bagaimana, Coach? Ya, kalau udah terlanjur, langkah kedua dilakukan training. Training itu kan bukan cuma memberikan dari atas ke bawah, tapi juga kan sarana untuk berasimilasi sebetulnya. Sarana untuk saling mempengaruhi dalam tanda kutip, sehingga isi pikirannya atas atau owner ke bawah, dan owner bisa menyerap aspirasi ke atas. Ya training dipadu dengan meeting lah. Tapi intinya bagaimana sih kita menjelaskan bahwa kita nih bukan cuma doing business loh, tapi kita building something. Nah, owner harus bisa menjelaskan itu. Nah, lalu juga ya tentu harus bisa menerapkan, yang ketiga harus bisa menerapkan di action plan yang jelas. Ya, jadi visi misinya itu kayak gini, lalu implementasinya kayak gimana nih? Nah, tahun pertama yang diprioritaskan apa, tahun kedua apa, dan seterusnya. Nah, kayak gitu, kalau masih nggak kena juga, misalnya kalau timnya tidak bisa mengikuti juga, ya kalau kita udah 3 langkah, ya rekrutmennya benar, kemudian ke bawahnya semua benar, harusnya sih dapat. Kalau masih nggak dapat, ya terpaksa langkah terakhir ya ganti tim, gitu ya. Ganti tim ya tentu saja lakukan dengan baik-baik ya, tapi mesti diganti dengan tim yang memang lebih satu visi dan satu misi. Oke, nah kira-kira nih dari pengalaman Coach Han, apa ada contoh
perusahaan, ini bisa, perusahaan lokal atau perusahaan internasional yang, menurut Coach itu berhasil buktiin nih kalau visi misi itu bikin bisnis makin bermakna gitu? Iya, jadi, satu perusahaan saya belajar coaching kan dari satu perusahaan Amerika yang, Ya. dengan inisial AC gitu ya, saya mungkin nggak bisa sebut namanya dengan gamblang. Heeh. Dia memiliki visi menciptakan world abundance, through business through education. Perusahaan ini dimulai sebagai perusahaan di garasi, founder-nya pada waktu itu berusia 21, 22 tahun. Mhm. Ya, Anda bisa bayangkan anak 21, 22 tahun, cerdas sekali sih orangnya. Beliau sangat, sangat cerdas dan sangat, inspirasional. Tapi anak 22 tahun bisa apa sih? Ya. Iya. Tapi dengan visi besar menciptakan dunia yang berkelimpahan, perusahaan yang tadinya hanya di garasi, rumah orang tuanya di Australia, sekarang memiliki perwakilan di kurang lebih 85 negara, dalam tempo kurang lebih 30 tahun. Nah, kenapa? Karena dari awal visinya adalah menciptakan dunia yang berkelimpahan, world abundance, dan saya baca misinya juga menciptakan tim yang solid, menciptakan coach yang terbaik. Ya, saya beruntung dimentor langsung oleh beliau, dan saya punya kawan-kawan sesama coach juga memang yang terbaik begitu loh. Ya. Nah, itu semua kan dapat dari visi misi yang membuat perusahaan tadinya lokal banget dan perusahaan garasi sekarang menjadi sebuah perusahaan internasional di 85 negara. Dan itu salah satu contoh yang paling fenomenal yang saya punya. Tapi klien-klien saya juga begitu. Ada perusahaan pendidikan yang saya coach yang tadinya struggle, perang harga, lalu kompetitor tiru produk yang sama. Lalu saya bilang, duduk deh, jangan panik dulu. Visi misimu apa? Awalnya mereka bingung seperti saya cerita tadi, lalu setelah saya gali, intinya singkat cerita, ketika kita akhirnya bisa mengejawantahkan visi misi itu kepada value proposition, betul-betul kepada nilai yang kita berikan kepada pelanggan kita bisa meningkatkan profit dengan baik dan growth yang baik. Dan kita menarik profesional-profesional baru. Tadinya perusahaan ini karyawannya bagus sih, ya loyal, tapi tidak terlalu kompeten. Nah, kenapa ya? Mungkin karena sistem yang lama. Tapi dengan adanya penerapan visi misi dan kita kawal betul, rupanya ini menarik bakat-bakat baru yang juga sama loyal, tapi lebih kompeten, lebih profesional. Nah ya, dengan begini bisnisnya jadi lebih maju. Maka sayang banget deh kawan-kawan, sahabat Bara, sayang banget kalau visi misi itu hanya dibiarin jadi hiasan dinding, dipajang gitu doang, tapi tidak dioptimalkan sebagai senjata untuk membawa bisnis Anda ke depan, profitable dan sustainable. Nah, ini penting banget sih buat, refleksi ya. Nah, kalau misal ada pendapat lain nih atau mungkin request topik, silakan komen di kolom komentar. Saya Indah Purwanto. Dan saya Han Budiono. Salam next level.